Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faiza Kusuma Arum, NIM 030203210077. Di sini saya akan mempresentasikan dari buku yang sudah saya baca, 2 buku dengan menggunakan card. Yang pertama, buku berjudul Berani Tidak Disukai. Buku ini karya Ichiro Kishimi dan Fumite Koga yang dipublikasikan pada tahun 2019. Buku ini mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang akan kita pilih dan mengenai apa yang kita harus lakukan untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan. Poin tersebut yang pertama adalah manusia tidak dikendalikan oleh masa lalu. Kita tidak ditentukan oleh pengalaman hidup kita tidak ditentukan oleh pengalaman hidup kita. Yang menjadikan sebuah persoalan tidak selalu apa yang terjadi, namun bagaimana menyikapinya. Masa lalu tidak bisa kita ubah, apalagi kembali ke masa itu. Jika kita terus-menerus memikirkan atau bahkan tinggal di lubang masa lalu kita akan terikat oleh masa lalu dan jauh dari kebahagiaan yang ada di depan. Part yang kedua, kehidupan ini tidaklah hal mudah untuk dijalani, dan jika kita memilih untuk tetap hidup di masa lalu, kita akan sulit untuk mengambil langkah ke depan untuk menuju ke kehidupan yang maju dan efektif di dalam hidup ini. Part yang ketiga berisi kebahagiaan dimulai dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Jika kita belum mencintai diri kita sendiri dengan apa adanya, kita tidak akan merasakan kebahagiaan. Kita perlu mencintai diri kita sendiri. Jika dirasa dari kita ada hal yang kurang disukai, mungkin kita bisa merubah itu dengan hal yang membuat kita senang. Namun, merubah di sini berbeda dengan merubah diri kita agar sama dengan orang lain. Lalu yang keempat, jika kita masih saja berasumsi kalau kita bisa menjadi orang lain, kita bisa menjadi bahagia atau dengan berkata, andai saja ini terjadi. Sekali lagi, itu tidak akan membuat kita bahagia. Kata-kata tersebut akan menjadi stimulus bagi kita untuk tidak merubah. Karena itu kita harus mengambil sebuah keputusan untuk menghentikan ini. Part yang kelima, poin semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal yang muncul dari dalam diri kita. Karena hanya fokus dalam memperhatikan kekurangan kita menjadi tidak melihat hal-hal kelebihan dalam diri kita. Hal ini dinamakan perasaan inferior, yang dimana seseorang merasa diri tidak sebaik orang lain dan selalu memandang dirinya dengan ukuran orang lain. Merasa diri rendah dan muncul rasa minder yang berlebihan. Jika perasaan inferior ini terlalu kuat, maka kita akan memandang diri kita negatif. Lalu selanjutnya, tetapi menurut Adler, perasaan inferior ini bisa menjadi pemicu seseorang untuk bekerja keras dan akan menjadi cambuk serta motivasi dalam mencapai tujuan utama, yaitu kualitas diri yang semakin baik. Hidup ini bukan untuk mendapat pengakuan dari orang lain. Ekspektasi orang lain, jika hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi orang lain, terus-menerus kalian akan kehilangan keyakinan pada diri kalian sendiri. Nah, itu sangat buruk. Yang terakhir adalah temukan kebahagiaan melalui kemampuan menerima diri dan keberanian. Kita akan menemukan kebahagiaan kita sendiri di saat kita dapat menerima dan mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu, ditambah dengan kehadiran kita dapat memberikan kontribusi untuk lingkungan sekitar. Selanjutnya, buku yang berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa. Buku ini ditulis oleh Alfi Syahrin yang dipublikasikan pada tahun 2019. Part yang pertama berisi, pada bab 1 ini menceritakan tentang saat usiamu 25 nanti, kita diajarkan untuk bodo amat pada standar kesuksesan yang
diagungkan oleh society dan media. Hal ini dikarenakan banyak orang yang menganggap bahwa kesuksesan itu jika kita menjadi dokter, PNS, pengusaha, banyak orang sukses yang tidak mengikuti standar kesuksesan tersebut. Seperti Bill Gates yang mendirikan Microsoft pada tahun 1975, padahal tahun tersebut teknologi belum pasif. Dan pada saat itu, apakah pekerjaannya itu menjanjikan? Jadi kita seharusnya tak butuh standar tertentu untuk sukses, sebab kesuksesan tak berakhir di situ. Ada hidup yang terus berlanjut. Part yang kedua, karena kita tahu banyak orang sukses saat ini tapi lebih memilih mengakhiri hidupnya. Jika seperti itu, lalu apa arti sukses itu? Bagiku, kesuksesan di dunia ini adalah bisa merasa cukup dan selalu mau berjuang atas hidupnya. Part yang ketiga pada bab 9 ini menceritakan jika kita belum bisa kuliah, setiap orang punya prioritas dan kebutuhan berbeda, dan setiap orang punya cerita berbeda menuju kesuksesan. Kuliah yang kita inginkan itu tidak mudah, belajar otodidak pun juga tidak mudah. Dari kata-kata tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbandingan karena semuanya sama-sama tidak mudah untuk dijalani. Tetapi yang terpenting kita sama-sama melangkah menuju apa yang kita impikan. Lalu yang terakhir pada bab 29 menceritakan tentang mimpi-mimpi yang tak tercapai. Mimpi yang tak tercapai perlu kita syukuri karena mimpi tersebut bagian doa kita yang belum dikabulkan. Mungkin saja doa kita belum dikabulkan karena Allah telah melindungi kita dari keburukan yang kita pinta. Dan mungkin saja Allah tetap ingin melihat kita berusaha dan berdoa. Terkadang kita meninggalkan doa kita jika lama tidak dikabulkan. Itulah sama dengan halnya kita mengejar mimpi kita, hanya sementara berusaha dan doa tidak maksimal. Sekian card yang sudah saya bacakan dari 2 buku yang sudah saya baca, dan saya mempresentasikan ini. Jika ada kesalahan kata, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.